Konsep dasar ilmiah. Hai guys, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Amelia, Shivana, Dipa, dan Lala. Nah, yang pertama membahas tentang pengertian karya tulis ilmiah. Secara umum, KTI atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Selanjutnya ada ciri-ciri KTI. Yang pertama, tersusun secara sistematis, menampilkan fakta yang objektif, ditulis secara logis, bermetode, cermat, dan jujur. 1. Tersusun secara sistematis, artinya karya tulis ilmiah harus tertata dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang ada. 2. Menyajikan fakta yang efektif, artinya ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan sumber yang aktual. 3. Ditulis secara logis, artinya penulisan karya tulis ilmiah harus sesuai dengan penalaran yang baik. 4. Bermetode, artinya disusun dengan metode ilmiah tertentu. 5. Cermat dan jujur, artinya penulisan karya tulis ilmiah harus mengangkat hal yang sebenarnya. Apakah ada syarat-syarat untuk menulis KTI? Tentu ada 8 syarat, yaitu komunikatif, denotatif, bernalar, ekonomis, teori yang kuat, relevan sesuai bidang, sumber mutakhir, dan bertanggung jawab. Komunikatif artinya uraian yang disampaikan dapat dipahami pembaca. Denotatif artinya kata dan kalimat yang ditulis harus menyampaikan yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan. Bernalar artinya tulisan karya tulis ilmiah harus sistematis, logis, dan ditulis secara objektif. Ekonomis artinya kata dan kalimat harus disusun terlebih dahulu agar tersusun secara padat. Teoritis artinya harus berlandaskan dengan teori-teori yang dikuasai penulis. Relevan sesuai bidang artinya harus ditulis dengan seseorang yang menguasai suatu bidang tertentu. Sumber mutakhir artinya harus menggunakan landasan teori terbaru. Bertanggung jawab artinya bahan yang digunakan pada saat menulis karya tulis ilmiah harus bertanggung jawab atas kebenaran sumbernya. Fungsi-fungsi KTI: mempelajari dasar menulis, berpikir kritis, dan memperhitungkan hasil eksperimen sebagai fungsi pendidikan. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dapat meningkatkan penelitian sebagai fungsi penelitian. Karya ilmiah menjadi media pengembangan ilmu pengetahuan sebagai fungsi fungsional. Selanjutnya, tujuan KTI. Tujuan KTI dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai pemecah masalah. Kedua, melatih kemampuan menulis ilmiah. 3. Menambah ilmu dan pengetahuan suatu pokok masalah. Kemudian ada struktur KTI dibagi menjadi 3, yaitu bagian pendahuluan berisi tentang dasar atau latar belakang ilmiah, bagian isi berisi tentang masalah, pembedahan, dan pemecahan, bagian penutup berisi hasil analisis dan kesimpulan. Ada pula jenis-jenis KTI terbagi menjadi 4, yaitu karya ilmiah pendidikan, contohnya skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah panduan, contohnya buku pelajaran dan buku pegangan, karya ilmiah referensi, contohnya kamus dan ensiklopedia, karya ilmiah penelitian, contohnya makalah, laporan hasil, keprimen, dan jurnal penelitian. Thank you for watching guys. Bye-bye.